Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Bawaslu Kota Surabaya menemukan 7.270 orang yang sudah meninggal dunia dalam daftar pemilih sementara di pemilihan Wali Kota Surabaya. Apa tindak lanjut dari temuan ini? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar. Selamat sore, Mas Agil. Sore, Bu. Mas Agil, tadi dikatakan dari KPU sudah mencoret 90.000 nama di DPS. Apakah ini sudah termasuk dari temuan Bawaslu yang ada sekitar 7.270? Jikalau kemudian itu pencoretannya setelah tindak lanjut daripada saran perbaikan pengawas kecamatan, bisa jadi ya. Tapi untuk memastikannya kita akan cek lagi di daftar pemilih hasil perbaikan Ibu di DPS HP. Seperti itu. Berarti artinya saat ini catatan dari Bawaslu apa terkait dengan temuan yang tidak memenuhi syarat dan juga temuan orang meninggal itu? Jadi begini, untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat kan telah disampaikan oleh Panwascam kami kepada PPK dan kemudian kita rekap dan insya Allah akan kita sampaikan ke KPU secara resmi. Harapannya sebelum dirapatkan di tingkat kota untuk bisa ditindaklanjuti terlebih dahulu di tingkat kecamatan seperti itu. Terkait kemudian ada pencoretan pemilih yang tidak memenuhi syarat, namun apabila datanya masih 2.092.000, artinya kan masih sama dengan penetapan daftar pemilih sementara di Kota Surabaya. Sedangkan ditemukan hampir 10.000 pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Yang diantaranya adalah pemilih meninggal, pemilih ganda yang harusnya dihitung satu kali, pemilih TNI, dan pemilih yang berstatus Polri, seperti itu. Mas Agil, ini kan penetapan DPS untuk jadi DPT baru di tingkat desa kelurahan. Apakah data ini didapat dari pengawas pemilu ataukah memang dari Bawaslu sendiri? Jadi dalam melakukan proses pengawasan, Bawaslu memiliki berbagai metode, Ibu. Yang pertama tentu salinan dari daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh KPU melalui PPK dan PPS. Lalu yang kedua, kita mendapatkan data dari Dispenduk Capil Kota Surabaya untuk penerbitan akta kematian, Ibu. Jadi akta kematian itu salah satu bentuk catatan administratif yang cukup faktual dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu bukti bahwa pemilih itu sudah meninggal, seperti itu. Lalu yang kedua adalah status pekerjaan daripada pemilih. Kan terlihat bahwasanya pemilih, oh ini ternyata sekarang menjadi anggota TNI, sebelumnya belum. Jadi sebelumnya di tahun lalu beliaunya masih warga sipil biasa, pada tahun ini beliaunya menjadi anggota TNI, seperti itu. Maka harus dicoret, seperti itu, Ibu. Oke, berarti artinya saat ini akan direvisi terus berkoordinasi dengan PPS juga, begitu ya, Oke. Pak Agil? Baik, betul. Oke. Oke, apa catatan khusus dari tingkat kecamatan maupun PPS saat ini, Mas Agil? Artinya kalau mungkin saya memberikan catatan, bukan ya Bu ya, artinya begini, penyusunan daftar pemilih itu perlu dikolaborasikan dengan banyak pihak. Mengkolaborasikannya itu adalah dengan membuka seluas-luasnya informasi agar yang namanya tingkat akurasi dan kecermatan penyusunan daftar pemilih itu menjadi lebih baik, seperti itu. Jika pada saat era pandemi ini penyelenggara hanya bersikukuh dalam satu sumber data saja, tentu akurasi dan kecermatannya bisa jadi diragukan. Tapi ketika semua pihak ini turut membantu, insya Allah waktu penetapan daftar pemilih bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu, Bu. Semakin banyak masukan, semakin bagus dalam penyusunan daftar pemilih tetap untuk Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Baik, koordinasi berarti Mas Agil ya yang harus diperkuat untuk penetapan nanti 20 Oktober data DPS ini valid untuk dipertanggungjawabkan. Terima kasih Mas Agil Akbar atas waktunya di Election Update.